mengembangkan kegiatan keislaman yang ada di Belgia, terutama warga negara Indonesia. 5 tahun yang lalu mereka masih bercita-cita untuk mendapatkan tempat sebagai tempat ibadah, yaitu masjid. Nah, apakah betul sekarang sudah ada? Alhamdulillah setelah 5 tahun akhirnya saya bisa berjumpa lagi dengan para tokoh-tokoh yang selama ini berjasa untuk membangun masjid Indonesia yang ada di Belgia ini. Kabarnya mereka telah berhasil untuk membeli sebidang tanah seluas 532 meter persegi dan bangunan 530 meter persegi untuk dialihfungsikan menjadi Masjid Indonesia pertama dan Nusantara Culture Center atau NCC. Saya bergegas menuju ke lokasi, walaupun lokasinya tidak begitu dekat dari stasiun pusat kota Brussels. Sekitar 40 menit untuk menuju ke lokasi. Setiba di lokasi saya tidak menyangka, ternyata alhamdulillah lokasi masjid ini berada di daerah elit, termasuk di wilayah Flandria, salah satu sebutan bagi komunitas Belanda yang ada di wilayah Belgia ini. Tempatnya tidak jauh dari Sint-Pieterloo dan juga taman kota yang indah. Jadi wajar saja ketika warga muslim di Belgia ini harus mengerogoh kocek sekitar 9 miliar lebih hanya untuk mendapatkan lahan dan belum termasuk renovasinya. Alhamdulillah lokasi masjid sudah dekat, tapi tidak ada salah satu ciri apapun sebagai masjid seperti halnya masjid di Indonesia. Akhirnya saya bisa berjumpa lagi bersama Kiai Bahtiar setelah 5 tahun tidak bertemu. Beliau inilah bersama tim yang berkeringat mewujudkan impian warga muslim Indonesia yang ada di Belgia untuk memiliki masjid ini. Berikut simak obrolan singkat saya bersama dengan Kiai Bahtiar dari Brussels. Nah, alhamdulillah saya sudah bersama dengan tokoh kita yang selama ini berjuang tanpa pamrih untuk memperjuangkan tentang bagaimana aktivitas teman-teman muslim yang ada di Belgia ini bermazhab apapun. Yang penting Islam, maka pasti kenal dengan beliau. Assalamualaikum Kiai. Saya panggil Kiai nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 tahun kita sudah nggak bertemu. Nah, saya datang ke sini 5 tahun yang lalu dan alhamdulillah sekarang kabar baru sudah punya masjid. Nah, ini gimana ceritanya? Oh, ini perjuangan yang panjang ini. Ya. Benar, 5 tahun lalu beliau ini datang ke rumah saya di Almere karena masjidnya belum ada. Alhamdulillah kali ini masjidnya sudah di sini. Sebenarnya masjid ini dibangun atau diusahakan dari sejak 2014. Nah, tercetuslah ide itu dari Pak Dubes Safas, bagaimana kita buat masjid ya. Tidak. Alhamdulillah masyarakat ini menyambutnya dengan gembira. Alhamdulillah kuatkan diri membangun masjid, mencari masjid. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini sudah ada izinnya belum ini? Oh, ini yang berat sebenarnya ini. Iya. Jadi untuk informasi saja, sebelum tempat ini kita beli, kita membeli suatu tempat seperti apartemen di mana di daerah Zaventem sana ya. Nah, pada saat mengajukan izin itu susahnya luar biasa. Ada 500 surat protes dari masyarakat dan karena itu Gemeente ini seperti municipality ya, itu tidak berani mengeluarkan izin untuk kita, menolak izin itu. Dan karena ditolak waktu itu kita cari tempat yang alhamdulillah kita cari tempat ini. Setelah jual tempat yang sana, kita dapat tempat ini yang jauh lebih representatif dan tempatnya kayak lebih elit ya tempatnya ya. Iya, daerah sini sebenarnya daerah elit ya. Di belakang situ ada Taman Kolona namanya. Ya. Itu taman mawar yang paling, salah satu taman mawar yang paling indah. Iya, betul. Saya memang nggak mudah ya membuat izin tempat ibadah di sini. Sangat susah kalau ada 500 penolakan. Ada 500 penolakan. Pada dasarnya itu mereka tidak berani menolak. Mereka menerima dengan catatan atau mensyaratkan bahwa kita harus mempunyai 20 parking spaces untuk mobil. Nah, kita rancang di belakang situ, itu kan ada tanah di belakang itu. Tapi maksimum ada 7 atau 8 saja. Nah, kita tidak bisa buat 20. Nah, ini dilemanya masih di sini dan kita masih terus berjuang. Sudah 1,5 tahun lebih kita tafsir ya. Iya, betul.
Jadi ini yang bisa kita ambil hikmahnya, para pemirsa, bahwa memang menjadi minoritas memang tidak mudah, tetapi kita juga harus sadar diri tentang sebagai posisi sebagai minoritas, dan juga yang mayoritas juga harus memberikan penghargaan atau memberikan semacam apresiasi kepada minoritas biar sama-sama saling menghargai begitu. Yang minoritas juga merasa menjadi minoritas, tidak menuntut yang berlebih-lebihan, dan juga yang mayoritas juga bisa melindungi yang minoritas. Nah, semoga segera ada titik temunya ya, karena memang tidak mungkin lahan sesempit ini bisa menampung hingga 20 mobil. Alhamdulillah, begitulah kisah dan juga perjuangan dari teman-teman kita yang berada di Belgia. Mudah-mudahan kita doakan agar izin dari masjidnya diajukan oleh teman-teman di Belgia segera turun, sehingga bisa menjadi masjid yang resmi di Belgia. Ya, hikmahnya sebagai minoritas harus bersabar, dan juga sebagai mayoritas juga harus bisa mengayomi teman-teman kita yang minoritas. Dan agar perjalanan saya selalu tetap sehat tanpa ada gangguan sedih, saya membawa Geostip. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.